Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Venderia Salam. Saya dari SMA Negeri 1 Pamanukan, Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa indikator mengenai hukum dan HAM. Sebagai sebuah aturan, hukum dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang berdasarkan sifat, isi, hingga bentuk. Kali ini, kita akan mengenali hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Dua jenis hukum tersebut tentu memiliki banyak perbedaan yang penting untuk teman-teman ketahui. Perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis bisa dilihat dari pengertiannya ya teman-teman. Sebuah hukum tertulis ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, sementara hukum tidak tertulis yakni jenis hukum yang berasal dan tumbuh dalam kehidupan manusia. Selain itu, hukum tertulis dan tidak tertulis masih dikelompokkan menjadi dua bagian. Pada hukum tertulis terdiri dari hukum yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. Sedangkan hukum tidak tertulis dibagi menjadi hukum adat dan norma sosial. Nah, ada beberapa contoh dari hukum-hukum tersebut. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Dan contoh hukum tidak tertulis salah satunya adalah pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Dua jenis hukum tersebut sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hak dan kewajiban, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta interaksi antar warga negara diatur oleh hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. HAM adalah hak yang melekat secara alamiah atau inherent pada diri manusia sejak manusia lahir. Dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting, tanpa HAM, manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat Anda temukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM bersifat universal, artinya berlaku bagi semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, keyakinan, suku, dan bangsa atau etnis. Di Indonesia, ada beberapa kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi, antara lain peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985. Seluruh peristiwa tersebut sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Pengertian hukum menurut Bell Freud. Hukum yang berlaku di suatu masyarakat adalah aturan atau tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. Lalu ada pengertian hukum menurut E.M. Myers. Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukum sangat dibutuhkan dan berguna bagi setiap orang karena dengan adanya hukum, maka terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Adapun beberapa contoh norma hukum di lingkungan masyarakat, yaitu ada setiap keluarga membayar iuran kas beserta kebersihan. Lalu ada setiap warga yang menginap wajib lapor 1 kali 24 jam, dan lain sebagainya. Kira-kira mengapa penting memiliki sistem hukum yang adil dan transparan dalam suatu negara? Nah, bila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, dapat berakibat terjadinya chaos di tengah masyarakat dan runtuhlah negara. Sebaliknya, jika penegakan hukum berjalan dengan baik,
Akibatnya, keadilan dan kedamaian masyarakat terpelihara dan terjaga sehingga negara bisa tetap berdiri. Dalam menjaga Indonesia sebagai negara hukum dan bisa menegakkan HAM, masyarakat mengungkapkan perlu mentaati peraturan yang berlaku, bertoleransi, serta membantu untuk melaporkan adanya kasus pelanggaran HAM. Nah, upaya pencegahan pelanggaran HAM meliputi pendidikan karakter, mempelajari undang-undang HAM dan metode penegakannya, bersikap baik kepada sesama, meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta melakukan pengawasan terhadap upaya penegakan HAM. Nah, apakah kalian sekarang sudah dapat memahami apa itu hukum dan HAM? Mungkin cukup sekian beberapa paparan materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Jika teman-teman memiliki beberapa pertanyaan, maka sampaikanlah di comment section. Saya Aura Venderia Salam, pamit undur diri. Wassalamualaikum.